hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024, hari Minggu biasa yang ke-28. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for her business study and work blessing. Peter Litoh Singh, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Ho Sung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching and my poor boy. Adrian Ling Win Lung, Andrew Ling Yu Lung, Ansel Ling Jiun Lung, Alexander Ling Kai Lung. Kita juga berdoa untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stepani, Stephen Lee, Michelle di Cilengsi Bogor, untuk Dr. Sarun dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina, Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Marvin di Jakarta, dan juga untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos, Cerimoya Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Agnes Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Mamangcu dan Ibu Dobeta Suryani, dan juga untuk keluarga besar Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Gloria Dorothea, dan juga untuk keluarga Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia di Makassar, untuk Ibu Cameli, Bapak Setiap Rana Kunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camai Fong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Ana Muras Franciscus Rosalina Imbok, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosep Apai Anggun Anggi dan Brigita, dan juga untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth O di Kuching, untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Li Huang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga, untuk Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta, dan juga untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Enawati dan Bapak Bonifasius Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, untuk kelancaran usaha Yulianus Dilim dan usaha Fernandi Lim, dan juga untuk Ibu Agnes Wela dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Cindy Lewardi dan keluarga di Jakarta, untuk kesehatan Dr. Dani Sudarsono, dan juga untuk Sister Gregoria Idariani dan Serpasius Ion Mei di Kuching, untuk Ibu Geweni Riawati Surya di Surabaya, untuk Ibu Monika Wini dan keluarga di Darmo Surabaya, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, untuk Yohanes Yanto Ahok, Apuya Jupita, Jeplin Liung, Jeviani Lim di Aeropas, untuk Bapak Martinus Ekok dan Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, untuk Christina Tita Sabilin dan keluarga, untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja, untuk Anti Sylvia di Kuching, dan juga untuk keluarga Wati Acen, untuk kesehatan, berkat usaha dan pekerjaan Bapak Arman, Siujung dan Huisen. Kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari arwah-arwah Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tresnatan dimakamkan di Serikan Toho, Bapak Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Sam Sotien dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dan Ibu Petronila Liubun dimakamkan di Makassar, Yosef Liko Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Di Kiong dimakamkan di Pontianak, Ibu Roscoe Francisco dan Ginger Gabriel Ho dimakamkan di Kuching, dan Bapak Kuang Hak dan Ibu Yoyo dimakamkan di Tumbang Titi, dan juga untuk Sylvia Kumala dan Alexander Ahok
dimakamkan di Ketapang. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini. Jika Engkau menghitung-hitung kesalahan, ya Tuhan, siapakah dapat bertahan? Tetapi Engkau suka mengampuni, ya Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Selamat sore, selamat pagi, selamat hari Minggu acan. Ya Allah. Kita mohon kerahiman ilahi untuk kedamaian abadi Raimunus Beni yang telah meninggal dunia, supaya diberikan kedamaian, ketenangan bersama dengan Bapa di surga. Malah sebelum kita memulai perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini, kita hening sejenak, kita mempersiapkan diri kita. Menyadari kelemahan, kekurangan dan kelalaian kita di hadapan Tuhan, kita bersama-sama mendoakan, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah mencintai kami dengan kasih yang begitu besar. Semoga kami juga senantiasa belajar dan berusaha untuk mencintai Engkau dan sesama melebihi cinta kami terhadap harta, kekayaan yang akan binasa. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Aku berdoa dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon dan roh kebijaksanaan pun datang kepadaku. Dialah yang lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta. Dibandingkan dengannya, kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Permata yang tak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan dia. Sebab segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya, dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Kebijaksanaan kukasihi lebih daripada kesehatan dan keelokan rupa, dan aku lebih suka memiliki dia daripada cahaya, sebab kemilaunya tidak kunjung henti. Namun demikian, besertanya datang pula kepadaku segala harta milik dan kekayaan yang tak terpermanai ada di tangannya.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hayat. Buatlah sukacita kami seimbang dengan duka cita di masa lalu, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Biarlah hamba-hamba-Mu menyaksikan perbuatan-Mu. Biarlah anak cucu mereka menyaksikan semarak-Mu. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman itu menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Firman itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Datanglah seorang berlari mendapatkan Dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, dan jangan menipu orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, mukanya muram, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka,
Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid makin tercengang dan berkata satu sama lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, bapaknya, anak-anak atau ladangnya, pada zaman ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Di zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah sambil kita meresapkan sabda Tuhan, kita bersama-sama mendoakan doa "Aku percaya". Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita sampaikan doa umat. Mengikuti Kristus adalah panggilan hidup sejati sebagai putra-putri Bapa yang Maha Kasih. Marilah berdoa kepada Bapa agar kita selalu diteguhkan dalam perjalanan kita mengikuti Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan. Bagi para imam dan biarawan-biarawati, semoga Allah Bapa mendampingi para imam dan biarawan-biarawati agar mereka tetap setia pada apa yang telah dijanjikan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua dan para pendidik, semoga Allah Bapa mendampingi para orang tua dan para pendidik agar mampu menginsafkan kaum muda bahwa uang, kekuasaan, dan kenikmatan bukanlah satu-satunya yang bernilai bagi hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda, semoga Allah Bapa membantu kaum muda agar jangan sampai tenggelam dalam kelimpahan materi dan belajar mati raga bagi sesama yang kekurangan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa menjaga kita agar kita jangan sampai terbawa arus nafsu kemewahan masa kini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau telah mencurahkan begitu banyak rahmat kepada kami dengan cuma-cuma. Ajarilah kami untuk memberi dengan cuma-cuma pula seturut kehendak-Mu dan Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus dia berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini membuat kami semakin kaya akan harta surgawi, yaitu Yesus Putramu yang mengorbankan diri disalib demi keselamatan kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu, Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memalumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus
diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-Mu, Raimundus Beni, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu dari dunia ini. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudari, tidak kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus ini.
Amin. Jiwa Kristus, Kuduskanlah kami. tubuh Kristus, Selamatkanlah kami. darah Kristus, Sucikanlah kami. air lambung Kristus, Basuhlah kami. sengsara Kristus, Kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, Luluskanlah doa kami. dalam luka-lukamu, Sembunyikanlah kami. jangan kami dipisahkan Daripadamu Tuhan. terhadap seteru yang curang Lindungilah kami. di waktu ajal, Terimalah kami. supaya bersama para kudus, Kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. orang-orang kaya akan kekurangan dan kelaparan, tetapi mereka yang mencari Tuhan takkan kurangan satu pun. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kekayaan rohani yang telah kami terima dalam tubuh Kristus Putra-Mu ini. Jadikanlah kami putra-putrimu yang saling memperkaya satu sama lain dalam iman, harapan, dan cinta kasih, sehingga kami pun layak menerima anugerah keselamatan abadi yang Kau janjikan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. seluruh orang yang memohon doa, dan kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, perjalanan mereka selimpah berkat keselamatan, kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih Ajen, selamat hari Minggu. Terima kasih.